Gua kira ini udah masterpiece Xiaomi, Face IPS 144 Hz. Ternyata ini di-discontinue sama dia. Dihilangin line up ini. Dan di-upgrade. Face IPS, ini bahasa Mandarin. Face IPS 25 inch 165 Hz. Oh my god. Gila ini. Supersidiki.com, teman membeli berbagai game dan juga Windows 10 original. Dan pas banget mulai hari ini untuk pembelian Windows 10 Pro lagi diskon. Tinggal masukin kode GT25 dan dapetin langsung potongan harga saat check out. Supersidiki juga kasih kalian metode pembayaran yang banyak, jadi mudahin belanja kalian. Setelah bayar, masukin kode aktivasi Windows-nya, langsung Windows kalian teraktivasi. Langsung aja cek supersidiki.com, lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak tahu, Face IPS itu adalah sebuah panel masa depan untuk IPS. Karena kita kayaknya sudah berada di zaman yang akan meninggalkan TN untuk monitor-monitor yang cepat refresh rate-nya. Face IPS kalau gue cek di internet ya ada sebutan satu lagi sih, Super Speed IPS. Intinya dia punya keunggulan IPS tapi dia ditambah dengan kemampuan panelnya yang punya motion blur sangat rendah, bahkan bisa sama kualitasnya dengan panel TN yang biasanya dipakai para e-sport player. Dan buat kalian yang nggak tahu, Face IPS cuma gue bisa temuin di dua monitor, Asus PG259QN itu 12 juta ke atas, 360 Hz, dan juga Alienware AW2521. Dan yang gue denger nih dari pabrik China atau dari informan gue, Xiaomi adalah brand yang gila banget pesan Face IPS ke pabrik-pabrik, jadi langsung dipesenin sama dia. Dan jadilah produk-produk segila ini. Full metal besi untuk stand-nya. Ya kita udah pernah lihat ya di video sebelumnya. Jadi intinya monitor ini tuh upgrade dari versi 144 Hz yang tadi kalian udah lihat pada saat opening. Ini full metal semuanya. Desainnya nggak kuat gue kalau sama Xiaomi. The best emang. Dia di sini kasih lo apa ya? Dia kasih lo baut buat face-nya dia karena agak ngejeglek ke dalam ya. Face-nya dia buat bracket. Manual book yang tentunya tidak penting. Base itu apakah dikasih HDMI untuk diskon? Ya, dikasih HDMI di sini. Adapter lagi. Berarti semuanya sama aja ya sama versi sebelumnya ya. Adapter yang kayak laptop juga sama sih. Ini nggak ada bedanya. Clean, jauh lebih clean. Awalnya pas gue beli tuh gue nggak terlalu excited dengan tipe ini karena di website-nya tuh nggak terlalu jelas ini bener-bener Face IPS kah atau kagak. Tapi pas nyampe sini duset tulis Face IPS dan itu harganya sama dengan 144 Hz. Wuh! Gila sih. Jadi kalau kalian lihat nih, monitor ini di harga 1499 RMB. Lupa gue, jangan-jangan ada dia. Oh nggak ada. Dia nggak kasih kita apa namanya? Oh ada. Report kalau dia udah dikalibrasi. Jadi gini ya, gilanya gini nih. Monitor ini kalau di China itu harganya 3,3 juta. 1499 RMB. Dan ini kurang ajar, kenapa nggak buka ya? Oh, average delta E-nya 0,54. Dan dia juga tulis di CIP3-nya 95%. Dan dia juga klaim sih, delta E-nya di bawah 2. Berarti ini gila banget untuk desain. Oh my god, ini secara body sih nggak ada perbedaan sebenarnya sama versi sebelumnya. Tapi entah kenapa ya, gue selalu jatuh cinta sih dengan desain ini. Nggak kuat gitu. Ini juga magnet. Oh my god. HDMI 2, DP, audio out, DC in, that's it. Stand-nya yang full besi. Masuk clean. Pembuangan panas di bagian desain ini. Tuh kalau brand-brand China ini bikin monitor tuh niat, bro. Bukannya apa, niat. Tuh. Besi ketemu besi, men. Nggak ada plastik, nggak ada lapisan plastik sini. Ya, jadi kalau kalian lihat sama versi sebelumnya nih, versi sebelumnya tuh clean aja tuh nih. Nggak ada kayak batas dia nyambungin plastik, sedangkan di sini kayak kepisah gitu ya bagian bezelnya sama bagian plate bagian belakang. Tapi overall, gue nggak ngeliatin ada perbedaan yang signifikan dari bagian belakang secara desain. Dan gue mau kasih tahu ini sebentar. Ya, kita nggak usah ngomong-ngomong brand-brand Korea, LG, Samsung, atau brand-brand Taiwan ya, Gigabyte, MSI segala macam.
Untuk brand-brand itu aja nggak bisa ngalahin AOC dalam segi performance, harga, garansi, dan lain-lain. Gue bilang, berat untuk ngalahin harganya AOC itu berat. Tapi brand, gak usah ngomong itu, AOC aja sulit untuk ngelawan Xiaomi. Itu masalahnya, bro. Itu masalahnya. Di sini nih AOC G2 series, lu bisa lihat. Dia 24 inch. 24 G2 itu 24 inch. Dan harganya itu kalau gua cek di China sekarang 1.200, 1.300, berarti itu sekitar 3,1 ya, sekitar beda 400.000 lah sama Xiaomi ini. Tapi gini, 400.000, lu dapetin desain yang jauh lebih clean di Xiaomi. Lu dapetin 25 inch, habis itu lu juga dapetin dikalibrasi langsung. Ini yang gila, bro, yang Xiaomi berikan tuh gila. Dan secara cleanness, lu bisa lihat, emang AOC ini terkesan gaming banget. Tapi Xiaomi bisa lo pakai buat game dan juga bisa lo pakai buat desain sekalian. Karena bodinya nggak nunjukin game sama sekali kan. Jadi buat di office tetap bisa. Ini. Ya, nextnya kita tes apakah motion blur dia bisa ngalahin versi yang lamanya. Atau bahkan lebih baik. Dan nggak lupa ketika lo mau dapetin kesempurnaan penggunaan monitor, lo pastiin lo pakai kabel yang terbaik. Dari Lindi lo lihat HDMI 2.1 Gold dan DP 1.4 yang silver. Dan ini nikmat banget, men. Pencetnya tuh smooth banget nih. Gue pencet nih. Smooth banget tuh cabut coloknya sih. Clean dan perfect. Jadi lu nggak usah pusing. Monitor bakal kedip atau bergaris atau suka ada titik-titik hijau. Itu nggak terjadi di sini. Ternyata power adapternya beda ya. Yang lama glossy, yang baru kayak doff gitu. Ya, kedua monitornya udah gue jajarin dan di sini yang baru yang ini nih. Kalian bisa lihat dari simbol G-Sync-nya di sini tempelannya. Dan Face IPS gila, bro. Hampir mepetin TN. Mungkin cuma beda sekitar 5%. Mungkin ya, itu di gambaran di kepala gue mungkin sekitar beda 5%. Dan ini clear banget secara UV, smearingnya juga jauh banget. Face IPS. Dan sekarang kita coba tes di yang baru. Wah. Dia ada sedikit tambahan FPS daripada yang 144. Itu yang biasanya digunain di overclock gitu. Dari pabrik, tentunya dari pabrik Xiaomi-nya. Dan ini nurunin motion blur-nya. Nggak terlalu jauh sih bedanya, cuma ini memang kelas Face IPS, man. Xiaomi berhasil banget untuk upgrade produk yang gua kira udah perfect menjadi jauh lebih perfect dengan 165 Hz. Nggak berhenti di sana. Lu lihat desain clean-nya. Mengambil desain pembuangan panas di sini, semuanya hitam cakep. Swivel yang kayak orang gila nih yang saya lihat di situ, super enak. Height adjustment, tilt yang super mulus, vertikal. Dua arah kah? Dua arah, men. Gila. Inilah filosofi yang bikin kita tuh jatuh cinta sama Xiaomi. Dia nunjukin bahwa barang murah di 3,3 juta punya value yang segila ini. Lu nggak perlu lihat brand lainnya. Tapi Xiaomi Indonesia nggak peduli semua itu. Lu lihat aja cara dia menjual 34 inch ya. Ya kita tahu di China 5 juta, di Indonesia tiba-tiba jadi 7 juta. Dan dia sebenarnya udah bisa nih membantai pasar 144 yang ini, di mana ini sebenarnya mainstream luar biasa. Bahkan di posisi di mana 24 inch sekarang lagi gila ya, 75 Hz saja udah di 2,5 juta. Gaming kayak AOC udah masuk ke 3,3 juta, 24 G2. Dia masih bisa di 3,3 juta memberikan Face IPS 165 Hz dan warna yang sudah dikalibrasi. Xiaomi Indonesia nggak peduli, dan ya gue juga nggak berharap lagi ya, karena lu bisa lihat keindahan monitor yang di-upgrade. Sebenarnya kan lu bayangin aja, dia kan sebenarnya nggak perlu upgrade dari monitor yang udah bagus. Dia mau push industri lebih jauh lagi, persaingan lebih gila lagi dengan 165 Hz dan monitor yang gila ini. Ini filosofi yang membuat kita jatuh cinta, tapi Xiaomi Indonesia nggak peduli sama segmen lain selain smartphone. Jadi, thank you banget guys yang udah nonton. Gue Eldin, sampai jumpa di video berikutnya, dan nantiin gue pengen tes juga panelnya, apakah nanti benar-benar sesuai dengan klaimnya. Nanti video review lengkapnya. Sampai jumpa dan tetap canggih.